Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Casanul Muna selaku dosen mata kuliah hadis dakwah IAIN Pekalongan, dan yang saya hormati seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan video saya kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam sesi kali ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maulana dengan NIM 3519014. Selanjutnya saya di sini mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa mengingat ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal terbaik yang dapat menyelamatkan kita dalam hidup kita di dunia maupun hidup kita di akhirat kelak kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada pula derajat kemuliaan yang pantas diselamatkan kepada seseorang kecuali dengan derajat ketakwaannya. Dengan takwa kepada Allah inilah kita berupaya menjalani kehidupan sehari-hari untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Harus ada dengan akhlak. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu ma'ruf. Secara bahasa, ma'ruf berasal dari kata kerja arafah yang berarti mengetahui dan mengenal. Maka ma'ruf adalah suatu yang dikenal, dimengerti, dipahami, diterima, dan diketahui kepantasan dan kepatuhannya. Dengan demikian, untuk melihat maknanya yang lebih spesifik, harus dilihat konteks penyebutan dari kata tersebut. Kata ma'ruf berasal dari kata kerja arafah yang artinya mengetahui, mengenal atau mengakui, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Sebagai kata benda, ma'ruf artinya adalah suatu yang diketahui, dikenal, atau juga diakui. Namun, apa yang dianggap ma'ruf oleh suatu masyarakat belum tentu ma'ruf bagi masyarakat yang lainnya. Macam-macam ma'ruf dapat dilihat dari berbagai keadaan atau dapat dibagi menjadi 3 bagian tertentu, yaitu perbuatan ma'ruf kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Kemudian perbuatan ma'ruf dengan manusia atau sesama manusia, atau juga bisa dikatakan dengan hablum minannas. Dan yang terakhir, perbuatan ma'ruf dengan lingkungan atau bisa disebut dengan hablum minannas, atau bisa disebut dengan hablum minal alam. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan membahas tentang perbuatan ma'ruf dengan Allah atau bisa disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah contohnya adalah mengajak
atau menjalankan sholat. Intinya mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Contohnya yaitu mengajak menjalankan sholat. Setiap muslim memang diwajibkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dan meminta ampunan kepadanya, karena kita semua tak lepas dengan kesalahan yang ada, dan kita dianjurkan untuk sesama muslim saling mengingatkan akan hal tersebut. Contoh lainnya adalah mengajak mengaji, kemudian mendalami dari Al-Quran, tentunya juga mengamalkannya. Mengaji adalah suatu kewajiban juga dalam beribadah. Tanpa adanya mengaji, kita tidak tahu pastinya tentang akhlak kita bagaimana, dan mengaji adalah sebagai siraman untuk diri kita, untuk perbuatan kita sendiri. Yang kedua, perbuatan al-ma'ruf dengan sesama manusia, atau bisa dikatakan dengan hablum minannas. Hablum minannas di sini yang dimaksud seperti contohnya adalah memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita ini sama-sama saling membutuhkan, sesama-sama manusia harus saling tolong menolong gitu ya. Jadi kita ada saling terkaitan antara manusia dengan manusia, sebab sesama muslim harus saling berbagi dalam kebaikan, termasuk dalam masalah harta seperti yang telah saya jelaskan tadi. Contoh lain adalah saling tegur sapa kepada sesama muslim, contohnya dengan mengucapkan salam. Hal ini meski terlihat sederhana tetapi sangat mempererat tali silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya buat sesama muslim sendiri. Kemudian berbuat ma'ruf dengan lingkungan atau hablum minal alam. Contohnya yaitu mengajak menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan baik diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Maka dari itu sesama muslim alangkah baiknya selalu menjaga untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Dalam hadis yang biasa kita dengar tentunya menjelaskan pentingnya memperhatikan atau menjalankan kema'rufan meskipun bersifat sederhana. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ada fungsi dari al-ma'ruf. Dalam kehidupan berdakwah, poin al-ma'ruf adalah yang paling mendasar dalam sebuah dakwah, atau bisa dikatakan ma'ruf ini adalah kunci dari materi dakwah. Yang diharapkan adalah perbuatan-perbuatan ma'ruf menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita terjalin silaturahmi yang erat. Sebab jika ma'ruf menyebar di tengah masyarakat, maka kebaikan dan kenikmatan hidup akan dapat dirasakan. Al-ma'ruf sendiri atau ma'ruf artinya adalah kebaikan. Jadi kebaikan diupayakan untuk memunculkan rasa saling terkait di antara masyarakat. Kemudian fungsi dari ma'ruf ini sendiri adalah yang pertama untuk menyelesaikan masalah umat sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan, dan menciptakan suasana kesolehan dengan adab dan keutamaan. Kemudian yang kedua, untuk menutupi celah-celah kemungkaran dan keburukan, kemudian juga menghapus angan-angan yang menjadi sumber syahwat. Ketiga, membentuk pola pikir seorang muslim untuk rakus terhadap adab-adab keutamaan yang menjadi sumber kemuliaan dari umat muslim. Kemudian juga membangkitkan yang terakhir, membangkitkan rasa ukhuwah tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan dan saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hal tentang ma'ruf, innal ladina kafaru la tuhniya anhum anwalahum wala auladuhum minallahi syai'an
wa aulaika humul fauzul faw wa aulaika hum waqudun nar. Artinya kalian adalah umat yang baik yang pernah dilahirkan untuk manusia, karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Quran surat Ali Imran ayat 110. Jadi, apabila kemungkaran dibiarkan, maka ilmu agama akan semakin redup di tengah-tengah masyarakat dan kejahilian justru akan semakin merajalela. Karena apabila kemaksiatan demi kemaksiatan begitu saja dilakukan atau maraknya terjadi di masyarakat dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya usaha untuk merubahnya, maka masyarakat akan memegang minim dengan ilmu agama dan menganggap itu semua sebagai sesuatu yang bukan maksiat, atau bisa dikatakan yang tadinya maksiat berubah menjadi sudah wajar gitu. Kemudian juga mendiamkan maksiat boleh. Jadi mendiamkan maksiat itu boleh, jadi akan penyebab kemaksiatan menjadi sumber yang bagus. Jadi maksiat itu tuh ada yang baik apabila maksiat itu hasilnya bagus gitu ya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim yang paling utama, yang akan menjadi jalan keselamatan dan menghindarkan dari murka Allah di dunia maupun di akhirat. Amal ma'ruf harus tetap tegak dalam berbagai tatanan masyarakat, baik itu di sosial, individu, keluarga, nasional, bahkan internasional. Kita harus senantiasa ingat bahwa amal ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah, yang mana Allah menjanjikan keberuntungan bagi kita yang menegakkannya. Seperti dalam firman Allah, wal tanna minkum ummatu yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhar 'anil munkari wa aulaikal humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang murka. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita untuk merubah kemungkaran adalah salah satu di antara tingkat ketebalan iman kita. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan hati, kemudian kekuatan ilmu, kekuatan lisan untuk membedakan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang hak dan mana yang batil, yang ma'ruf dengan yang mungkar. Kemudian kita bersama-sama menegakkan yang ma'ruf dan memberantas segala bentuk kemungkaran dan kebatilan. Semoga Allah menggolongkan kita semua sebagai mukmin sejati dan melimpahkan rahmat bagi kita yang menjalankannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terdapat banyak sekali kekeliruan dan kesalahan dari pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.